Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai konfigurasi firewall pada perangkat mikrotik. Baik, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai firewall tersebut. Jadi, untuk firewall itu sendiri adalah sebuah sistem keamanan atau security yang ada di jaringan, ya. Kalau di sini kita bisa lihat di topologi ini kita bisa lihat di sini ada internet, kemudian di sini ada router mikrotik sebagai firewall, perangkat firewallnya. Kemudian dari router mikrotik ini masuk ke sebuah switch yang mana nanti switch ini membagi ke beberapa user. Nah, di sini ada dua user ya. Saya menggunakan IP 192.168.20.5 untuk PC 1 atau komputer 1 dan 192.168.20.10 untuk PC 2 atau komputer 2. Yang mana nanti kita akan membangun sebuah rules ya, rules dalam firewall untuk akses ke internet. Baik, kita langsung saja untuk mengkonfigurasinya. Yang pertama adalah, nah, kita akan mengkonfigurasi firewall ini agar bisa memblokir akses pada IP address tertentu. Ya, jadi si firewall di sini ya dia bisa bertindak sebagai yang mengelola lalu lintas data dari jaringan lokal kita menuju ke internet. Jadi dia bisa memblokir IP address tertentu atau IP address mana saja yang diperbolehkan untuk masuk ke internet atau mengakses internet. Nah, di sini kita akan coba ya akan mengkonfigurasi IP address 192.168.20.10 itu tidak dapat mengakses internet. Ya, jadi untuk IP yang ini itu tidak bisa mengakses internet, tapi untuk IP address yang 20.5 dia bisa mengakses internet. Oke. Bagaimana cara konfigurasinya? Baik, kita langsung saja. Jadi sebelumnya kita harus siapkan dulu yang pertama, yang jelas pasti adalah mikrotiknya, router mikrotiknya saya sudah install ya sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah install. Kemudian saya di sini menggunakan dua buah user ya. Saya menggunakan dua buah user. Di sini ada komputer 1 ya. Kemudian ini komputer 2. Yang mana tadi komputer 1 IP address-nya adalah 20.5 dan komputer 2 adalah 20.10. Baik. Langsung saja kita akan konfigurasi bagaimana si komputer 2 ini tidak dapat akses internet. Untuk make sure atau meyakinkan bahwa semuanya sekarang sudah terhubung internet, saya akan ngeping dulu dari sini ya. Saya akan ping ke google.com. Oke, baik. Jadi komputer 2 sudah terhubung ke internet ya, bisa terhubung ke internet. Kita akan coba juga di komputer 1. Ya, di komputer 1. Oke, kita ping juga ping google.com. Oke. Ya, untuk meyakinkan saja bahwa kedua komputer ini sebenarnya sudah terhubung ke internet ya. Baik, kita akan coba nih langsung bagaimana caranya untuk mengkonfigurasi ini tadi. Ya. Baik, caranya kita bisa konfigurasi pada aplikasi Winbox ya, pada aplikasi Winbox. Ya, kita akan main di aplikasi di fitur firewall-nya. Jadi untuk mengaksesnya kita masuk ke IP, kemudian firewall. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya, jendela firewall. Nah, kita kalau kemarin ya sebelumnya kita mainnya di sini ya, di NAT ya. Kita konfigurasi NAT atau Network Address Translation. Nah, untuk kali ini kita akan konfigurasi di filter rules-nya. Nah, jadi kita akan membuat sebuah rules ya, yang mana untuk memfilter traffic yang lewat ke router tadi. Baik, langsung saja untuk bagaimana cara blokir akses pada IP address tertentu. Jadi kita langsung saja add di sini ya, tanda tambah. Baik, kita pindahkan dulu ke tab general. Baik, apa saja yang harus kita konfigurasi? Di sini ada chain-nya
default kita menggunakan forward. Kemudian source address atau SRC address di sini adalah source address ya, atau bisa kita artikan sebagai alamat ya, alamat sumbernya gitu ya, alamat sumbernya. Nah, di sini kita masukkan IP yang akan kita blokir, itu IP-nya berapa tadi? 192.168.20.10. Oke. Selanjutnya kita masuk ke out interface. Ya, di sini out interface-nya kita arahkan ke Ether 1. Kenapa Ether 1? Ya, karena Ether 1 adalah interface yang terhubung ke internet. Ya, jadi untuk menentukan out interface ini sekali lagi ya dilihat saja ke perangkatnya Ether berapa atau interface berapa ya yang terhubung ke internet. Oke, nah, di sini Ether 1, kemudian kita langsung masuk ke tab action. Tab action-nya adalah drop. Ya, tab action-nya adalah drop. Ya, drop ini maksudnya adalah jadi IP address yang tadi sudah kita masukkan itu akan di drop sebelum mengakses ke internet. Oke. Kalau sudah kita oke saja. Nah, nanti tampilan seperti ini ya. IP address-nya ini source address-nya, kemudian action-nya drop, out interface-nya adalah Ether 1. Jadi intinya kalau misalkan saya akan gambarkan di sini ya, jadi IP address ini 20.10 ketika dia mengakses internet dia akan lewat ke sini ke router ke switch dulu, kemudian dari switch ke router lalu ke internet. Ya, itu ketika dia mengakses internet. Nah, karena tadi kita sudah buat rules di MikroTik ini, jadi ketika dia mau mengakses internet, ketika dia dari sini dia masuk ke switch, kemudian masuk ke MikroTik atau router, filter yang sudah kita buat tadi akan bekerja. Ya, dia akan ngecek tuh, si firewall ini akan ngecek IP yang mau lewatnya IP berapa nih. Oh, karena IP 20.10 berarti actionnya di drop. Di drop itu berarti tidak diperbolehkan untuk melintas ke internet. Jadi seperti itu. Baik, kita akan langsung uji coba ya. Kita uji coba di pertama kita ke komputer 1 dulu deh. Komputer 1 kita akan coba untuk ping, tes ping lagi ya. Ping ke detik.com deh. Nah, oke. Nah, oke, ping ke detik.com di sini berhasil ya, berhasil. Berarti dia masih bisa terhubung ke internet. Nah, sekarang kita coba untuk ke komputer 2. Oke, ini komputer 2 ya. Kita coba komputer 2. Baik. Nah, kita coba juga ke ping ke detik.com juga. Nah, dia sedang proses, agak lama ya. Biasanya kalau lama begini dia gagal ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, dia gagal. Berarti bisa kita katakan bahwa si komputer 2 ini sudah tidak bisa mengakses ke internet. Jadi filter kita di sini berhasil. Ya, filter kita di sini berhasil. Oke. Jadi seperti itu untuk memfilter bagaimana blokir akses pada IP address tertentu. Ya, jadi kalau misalkan nanti IP-nya berubah ya tinggal sesuaikan saja ya. Misalkan atau kalau misalkan mau menambahkan lagi IP-nya tinggal di ini bisa diedit ya. Bisa diedit. Kalau mau menambahkan lagi IP-nya ini bisa tinggal dikasih koma aja. Dikasih koma. Oke, kasih koma kemudian diketikkan lagi IP yang selanjutnya seperti itu. Oke, misalkan 192.168.20.11 misalkan ya, kurang lebih seperti itu. Tinggal kasih koma aja. Kemudian di apply. Oke, baik. Ini tidak usah kita ini. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Itu tadi untuk memblokir akses pada IP address tertentu. Nah, selanjutnya firewall juga ya bisa membatasi akses ke website tertentu. Ya. Jadi nanti ketika user yang ada di sini atau klien yang ada di sini mau mengakses website tertentu yang ada di internet, itu bisa aksesnya diizinkan atau ditolak oleh si router ini ya. Sebagai contoh di sini kita nanti akan mengkonfigurasi seperti ini. Jadi
IP 192.168.20.5 itu tidak bisa mengakses ke youtube.com ya. Tapi dia bisa mengakses ke semua website kecuali youtube.com seperti itu. Baik. Bagaimana cara konfigurasinya? Langsung saja. Ya, kita masih main di firewall filter rules ya. Nanti kita tinggal add saja ya, tinggal kita tambahkan saja. Ya, baik, untuk chain-nya masih tetap forward. Kemudian source address-nya ya, source address-nya kita masukkan IP yang tadi 92.168.20.5 ya. Kalau tadi titik 10 sekarang titik 5 karena titik 5 ini akan kita blokir aksesnya. Out interface-nya masih sama karena kita masih menggunakan router yang sama, Ether 1 jadinya ya. Nah, kemudian kita masuk ke advance. Baik, di menu advance ini ya, kita pilih konten. Nah, di konten inilah kita masukkan link web yang akan kita blokir. Misalkan di sini youtube.com seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi konten, kita masuk ke action-nya ya. Kita masuk ke action, action-nya adalah drop. Ya. Kalau sudah kita oke. Nah, maksudnya apa tadi? Jadi IP address 20.5 saya akan jelaskan di topologinya ya. IP address 20.5 ketika mau mengakses YouTube, YouTube kan ada di internet sini ya. Mau mengakses YouTube berarti kan dari sini seperti yang tadi ya, dia ke switch dulu, kemudian dari switch baru ke router, router baru ke internet yang mana nanti dari sini akan dirutingkan lagi ke servernya YouTube, kurang lebih seperti itu. Nah, karena di firewall di sini sudah diberikan filter rules untuk tidak boleh mengakses YouTube IP ini, jadi ketika si 20.5 ini mengarah ke switch ya, dari switch kemudian ke router. Nah, di router membaca IP address-nya. Ya, karena dia IP-nya 20.5 ya dan tujuannya adalah YouTube ya, maka si firewall di sini atau router di sini akan mendeny atau akan mendrop akses si klien ini ke YouTube tadi atau ke internet tadi seperti itu. Baik, kita tes dulu ya, apakah berhasil atau tidak. Kita masuk ke sini. Kita akan coba dulu nih mengakses web lain, misalkan mikrotik.com ya. Mikrotik.com. Oke, masuk ke mikrotik.com dia bisa. Ya, dia bisa. Dia bisa mengakses mikrotik.com, berarti dia bisa mengakses internet ya. Sekarang kita coba untuk YouTube. youtube.com. Oke, kita tunggu. Biasanya muter kayak gini agak lama seperti ini. Tidak bisa ya. Ya, untuk melihat dia bisa atau tidaknya bisa kalian lihat juga di sini ya. Nah, di sini di filter yang ini yang baru kita buat, bytes-nya ini dia semakin lama semakin meningkat ya. Nah, kalau misalkan bytes-nya semakin meningkat ini berarti tandanya si filter ini berjalan ya, karena dia ini menangkap paket-paket data yang akan melewat ke internet seperti itu. Baik, kita coba lihat. Nah, ini tidak bisa diakses. The site can be reached. Ya, situs ini tidak bisa dijangkau seperti itu. Berarti firewall kita di sini berhasil seperti itu ya. Baik, bisa kita lanjutkan. Nah, jadi itu cara untuk membatasi akses ke website tertentu. Ya, tidak hanya ke YouTube ya, tidak hanya ke YouTube, tapi bisa ke situs-situs yang lain, Jadi nanti tergantung sistem administrator ya, tergantung sysadmin aja mau website apa saja yang tidak boleh diakses ya selain dari YouTube tadi. Baik, selanjutnya. Nah, kita juga bisa membatasi akses pada waktu tertentu. Jadi misalkan di sini kita contohkan. Nah, di jaringan ini ya, di jaringan 192.168.20.0/24 ya, itu tidak dapat mengakses internet pada pukul 15 sampai 23 ya. Jadi ketika nanti kita masuk ke jam 3 sore sampai jam 11 malam, kedua
user ini, klien ini tidak bisa mengakses internet. Tapi kalau misalkan sudah keluar dari range waktu yang ditentukan ini, ya misalkan jam 23.01 misalkan. Nah, itu sudah bisa mengakses internet lagi seperti itu. Nah, itu juga bisa tuh diakses atau dikonfigurasi di MikroTik ini. Nah, caranya bagaimana? Itu pun sangat simple ya atau mudah ya. Mungkin untuk sebelumnya saya akan matikan dulu kedua firewall ini karena percuma nanti kalau misalkan ininya aktif ya sama aja ya. Jadi ini saya disable dulu. Cara disable-nya adalah klik aja tanda silang di sini. Nah, ini kalau misalkan seperti ini sudah tidak aktif ya. Jadi kedua klien tadi sudah bisa mengakses internet secara normal. Oke. Selanjutnya untuk mengakses scheduling tadi ya, kita menyebutnya adalah scheduling. Kita masuk lagi, kita tambahkan lagi sebuah filter ya. Masuk ke general. Nah, di sini kita masih main di source address-nya. Kalau tadi source address-nya adalah kita arahkan ke IP tertentu ya atau single IP. Nah, kalau di sini kita mengarahkan ke network-nya. Bedanya IP dengan network seperti apa? Kalau IP dia cukup 192.820 titik berapa hostnya. Nah, kalau untuk network kita tambahkan setelah 20.0/24 kalau dia memang menggunakan prefixnya atau subnetnya itu /24 ya. Tapi kalau misalkan 23 ya slash saja 23 dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tambahkan kalau kita mengarahkannya ke jaringan ya kita harus menambahkan slash di belakangnya gitu. Kalau misalkan hanya 20.0 nih lupa slashnya itu dia tidak akan bisa dia masih si MikroTik menganggap bahwa itu adalah single IP bukannya IP network seperti itu. Oke. Nah, kemudian masuk ke out interface-nya. Ether 1 masih sama. Lalu masuk ke menu ekstra. Nah, di sini ada pilihan lagi, ada time. Nah, di time sinilah kita konfigurasi. Jadi tadi jam 15 ya, jam 15.200 untuk menit, titik 200 untuk detik. Jadi bisa sampai ke detik ya. Sampai jam 23.00. Nah, ini untuk ini tadi jamnya ya dan ini adalah untuk harinya. Misalkan hari Senin sampai Minggu misalkan tinggal ditentukan saja ya, tinggal ditentukan saja mau hari apa ya. Misalkan kalau setiap hari berarti semuanya di checklist, tapi kalau misalkan hanya hari-hari tertentu saja ya checklist saja hari-hari yang tertentu tadi. Oke, baik. Selanjutnya ke menu action. Ya, menu actionnya adalah drop gitu. Oke. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, dia aktif ya. Kenapa aktif? Ya, karena sekarang jamnya memang jam 21.37 ya. Seperti itu ya. Jadi dia aktif gitu kan. Kalau misalkan dia di luar dari zona yang ditentukan, zona waktu yang ditentukan ya, nanti dia di sini akan warnanya merah dan ada tulisan inactive-nya gitu. Tapi karena kita sekarang sedang masuk ke dalam zona waktu yang sudah ditentukan, sehingga di sini dia warnanya hitam. Oke, kita coba saja. Kita coba saja di sini. Oke, kita akses misalkan ke detik.com. Ini mulai lama ya, atau kita ping. Nah, ini nggak bisa. Kita ke komputer 2 ya, kita coba ping aja pun sama nggak bisa. Oke ya, ini nggak bisa, lama ya. Nah, berarti di sini there is no internet connection, ini tidak ada koneksi internetnya. Baik, jadi rules kita juga yang ini berhasil juga ya, berhasil juga. Jadi kedua klien yang ada di sini ya, kedua klien yang ada di sini atau yang terhubung ke jaringan 20.0 ini ya. Kalau misalkan di sini ada 10 klien pun ya pastinya 10-10-nya tidak bisa terhubung ke internet pada jam-jam ini ya. Jadi jam 15 sampai jam 23.
Oke, baik. Mungkin itu untuk materi hari ini ya, materi konfigurasi firewall hari ini. Ya, untuk mengevaluasinya bisa nanti, nah ini ada sebuah tugas, mungkin tugas mandiri. Ya, jadi di sini ditentukan buatlah konfigurasi ya, nanti buatlah konfigurasi yang mana IP 20.5 itu tidak bisa mengakses ke internet kecuali web mikrotik.com. Ya, jadi ke semua dia nggak bisa mengakses internet, tapi ketika mengakses mikrotik.com dia bisa gitu ya. Nah, itu jadi dia tidak bisa mengakses ke semua website terkecuali mikrotik.com. Seperti itu. Nah, untuk 20.5. Nah, untuk yang 20.10 ya, IP 20.10 ini tidak bisa mengakses YouTube pada pukul ini. Seperti itu. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi dia nggak bisa mengakses YouTube. Tapi kalau misalkan di luar dari jam ini dia sudah bisa mengakses YouTube. Oke? Jadi kurang lebih itu untuk tugasnya, nanti bisa dikerjakan. Oke, masing-masing bisa dilihat tutorial sebelumnya atau cari di internet ya untuk mengerjakan tugas ini. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silakan dicoba di rumah dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.